Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Priyatna, peserta Latsar ATR BPN tahun 2021, gelombang 3, angkatan 5, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kualitas mutu, dan anti korupsi, atau bisa disingkat menjadi aneka. Disinilah penjelasan saya yang akan dipersingkat atau saya rangkum. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas merujuk pada hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Dimensi akuntabilitas, akuntabilitas dan integrasi hukum. Tanggung jawab adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan oleh organisasi. Kejujuran akuntabilitas, hindari penyalahgunaan kantor, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum memastikan bahwa penegak hukum ditegakkan dan akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi yang baik. 2. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atau tanggung jawab kinerja adalah tanggung jawab untuk menerapkan manajemen organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, akuntabilitas program. Program organisasi harus merupakan program dengan strategi, kualitas, dan dukungan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Sektor publik harus bertanggung jawab atas program yang dibuat pada saat program dilaksanakan. 4. Akuntabilitas kebijakan. Otoritas publik tiba-tiba harus mengambil tanggung jawab atas kebijakan yang telah ditentukan sehubungan dengan dampak apa yang akan mereka hadapi di masa depan. 5. Tanggung jawab keuangan. Akuntabilitas keuangan, tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif. Alat-alat akuntabilitas, rencana strategis, proses yang membantu organisasi berpikir tentang tujuan yang perlu diimplementasikan untuk melaksanakan misinya dan ke arah mana ia harus mengambil untuk mencapai tersebut. 2. Rencana kinerja. Perencanaan kinerja menyoroti komitmen organisasi untuk mencapai hasilnya tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi rencana strategis organisasi untuk kebutuhan sumber daya anggaran. 3. Kontrak kinerja. Kontrak kinerja dirancang bersama dengan mereka yang menyediakan proses pengukuran kinerja dan pada saat yang sama melakukan pekerjaan membangun akuntabilitas. 4. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tahunan mencakup informasi program dan keuangan seperti laporan keuangan yang diaudit dan indikator kinerja yang mencerminkan kinerja yang terkait dengan pencapaian tujuan utama organisasi. 5. Penilaian sendiri. Ini adalah proses berkelanjutan di mana organisasi memantau kinerjanya, mencapai tujuan kinerja, mengukur pencapaian dan tahapan kerja, dan menilai kemampuan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses. 6. Evaluasi kinerja. Proses yang berkelanjutan untuk perencanaan dan pemantauan kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan selama periode peninjauan tertentu. 7. Manajemen bisnis. Tanggung jawab manajemen memastikan bahwa manajer bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, peningkatan produktivitas, mengendalikan biaya, mengurangi berbagai aspek negatif dari kegiatan mereka, dan memastikan bahwa program dikelola sepenuhnya dan dengan benar sesuai dengan peraturan yang sesuai. Jenis akuntabilitas. Akuntabilitas internal. Akuntabilitas berlaku untuk setiap tingkat organisasi internal pemerintah. Yang kedua, akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas unik untuk lembaga nasional sebagai badan dan bertanggung jawab untuk semua kewajiban yang diterima dan dieksekusi atau pengembangan dikomunikasi kepada pihak eksternal dalam lingkungan. Lalu ada tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas pribadi. Akuntabilitas ini yang terkait dengan Anda atau diri saya sendiri
Yang kedua, akuntabilitas tim. Akuntabilitas ini dibedakan oleh pekerjaan kelompok atau tim. Yang ketiga, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas ini dipisahkan oleh pemangku kepentingan dan organisasi. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah. Yang kedua, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Dalam struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini, akuntabilitas berfokus pada hasil, bukan input atau output. Yang ketiga, pelaporan diperlukan untuk akuntabilitas. Laporan ini adalah tulang punggung akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas tidak ada artinya tanpa hasil. Maksudnya, kata kunci yang digunakan dalam diskusi dan definisi akuntabilitas adalah tanggung jawab. Yang kelima, kinerja ditingkatkan oleh akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas adalah meningkatkan kinerja, bukan untuk mendeteksi kegagalan dan memberikan hukum. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu keinginan untuk bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme merupakan sebuah keinginan besar untuk dapat mewujudkan persatuan dalam bernegara. Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. Berikut ini adalah 6 beberapa bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan bisa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Lalu, nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Selanjutnya, nasionalisme romantik atau organik atau bisa disebut nasionalisme identitas. Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Selanjutnya, ada nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan, seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakat memiliki perasaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Yang terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Yang ketiga, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai dasar etika publik yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga, membuat keputusan sesuai berdasarkan keahlian. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang kelima, memelihara dan menunjung tinggi standar etika luhur. Yang keenam, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja terhadap publik. Lalu, lingkup etika publik. A. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. B. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. C. Modalitas etik, menjalani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, dimensi etika publik. Dimensi etika publik dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas dan terbagi kepada 2 sub, yaitu akuntabilitas dan transparan. Yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, yang keempat adalah komitmen mutu.
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Ada indikator komitmen menu. Yang pertama, efisien. Efisien yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selanjutnya, efektif. Efektif atau tepat sasaran yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Selanjutnya, inovatif. Inovatif yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, orientasi mutu. Berorientasi mutu yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Yang kelima yaitu adaptif. Adaptif yaitu sikap seseorang yang bisa menyesuaikan dengan keadaan dimanapun dia berada dan cepat untuk bergaul dengan lingkungan yang ada. Selanjutnya yaitu responsif. Responsif, suatu sikap bisa mengambil keputusan dengan cepat dalam keadaan apapun atau lingkungan apapun. Yang selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir adalah anti korupsi. Artian anti korupsi adalah pernyataan menentang atau tidak setuju terhadap segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau kekayaan milik negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau orang lain. Dampak negatif korupsi secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara. Di antaranya tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, tata administrasi contohnya tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian. Penyebab terjadinya korupsi, penegak hukum tidak konsisten, kemiskinan, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, pemberian imbal jasa, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap. Jenis-jenis korupsi yang mungkin saya tahu: suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan. Itu contoh jenis-jenis korupsi yang mungkin saya tahu. Berikut adalah contoh sikap anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kepasrahan. Yang ketiga, menjauhi sikap rakus. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, menjauhi segala bentuk penyuapan. Itulah penjelasan ringkas yang saya buat untuk aneka. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.